Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurlita Safira, NIM 2240200028. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS saya yang berjudul Efisiensi Pasar pada mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis, SPMP. Baiklah, yuk kita simak videonya bersama-sama. Baiklah, materi yang saya bahas yaitu efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai, mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Dan ada beberapa pengertian tentang teori efisiensi pasar. Yang pertama, berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Baiklah, yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Dan yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas diperoleh setiap orang memiliki informasi yang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Dan yang keempat, berdasarkan proses dinamik. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas yang tercantum dalam pasar secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi, dalam konsep efisiensi pasar ini membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi-informasi tersebut, serta sejauh mana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga yang baru. Ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien, harga-harga aset atau sekuritas secara tepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Cara yang ditempuh bisa dengan memanfaatkan pasar yang tidak efisien. Artinya, informasi yang tersedia tidak merata ke semua investor. Dengan kata lain, ada investor tertentu yang memiliki informasi lebih atau informasi privat mengenai perusahaan tertentu yang tidak dimiliki oleh investor lain, sehingga dia bisa mendapatkan return yang tidak normal dari selisih harga sekuritas di pasar. Kalau pasarnya efisien, maka investor tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan return abnormal karena pasar akan selalu menyesuaikan harga dengan cepat. Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritasnya yang mencerminkan semua informasi yang relevan. Fama 1970 mengklasifikasikan informasi menjadi 3 tipe, yaitu perubahan harga di waktu yang lalu atau past price change, informasi yang tersedia kepada publik atau public information, informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak atau public and private information. Ada 3 bentuk tingkatan untuk menyatakan efisiensi modal. Yang pertama adalah keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Dalam keadaan seperti ini, pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal yang menggunakan trending rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu. Keadaan ini disebut sebagai bentuk efisiensi yang lemah. Dan yang kedua, tingkat efisiensi yang kedua adalah keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipubliskan.
Keadaan ini disebut sebagai bentuk efisiensi setengah kuat. Dengan kata lain, para pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal yang memanfaatkan public information. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk efisiensi yang kuat, di mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipubliskan, tetapi juga informasi yang diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Dalam keadaan semacam ini, pasar modal akan seperti rumah lelang yang ideal. Harga selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga. Berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari satu sekuritas. Harga dari satu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Dan yang kedua, informasi tersedia secara luas dan merata kepada semua pelaku pasar di saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, biaya untuk memperoleh informasi murah. Yang keempat, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa diprediksi oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang kelima, investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dengan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu alasan mengapa pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Dan yang kedua, harga informasi mahal. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan mudah oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang keempat, akses informasi tidak seragam. Artinya, ada pihak yang mendapatkan akses informasi lebih sedangkan yang lainnya tidak. Dan yang keempat, hal ini tentu akan menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dengan adanya salah satu oknum yang mengenai bocoran perihal harga saham yang akan melonjak naik. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk efisiensi pasar. Efisiensi pasar secara informasi. Yang pertama itu ada efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar modal, efisiensi dengan jenis lemah ini terjadi apabila harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi pada masa lalu, yaitu informasi yang telah terjadi. Dan yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar efisiensi dengan jenis semi kuat berarti harga pasar yang berbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi historis atau lampau, ditambah dengan semua informasi yang telah dipubliskan, termasuk informasi yang berada pada laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar efisiensi dengan jenis kuat berarti harga pasar sekuritas yang berbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk semua informasi yang private. Pada pasar efisien jenis kuat, tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal karena mempunyai informasi private. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu mengenai efisiensi pasar bentuk keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Yang kedua, untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, pasar akan menerima informasi dengan cepat. Dengan demikian, efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengelola informasi laba tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar.